Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Palu. Balik lagi sama gue Tommy Jur ya. Di video kali ini kita bakal masalah Raja Jalalan anjay. Kali ini di sebelah gue kita udah kedatangan temen gue. Kita jadi bintang tamu yang punya RX yang udah berapa kali ganti. Nanti kita bakal obrolin di sini secara ngosan, ngobrol, santuy. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Anak king nih, anak king. Gimana? Sibuk kamu sekarang, Dam? Untuk sementara waktu ini, lah biasa sibuk-sibuk untuk touring sih belum. Touring belum. Lagi PSBB lockdown. Begitu lah. Terakhir touring kapan sih? Terakhir touring itu sebelum ada PSBB aja gitu. Sebelum ada PSBB. Itu touring kita atau touring RX-nya? Itu touring kita. Oh, yang ke Bandung. Terus sebelumnya ada saya tuh pelantikan di satu klub. Pelantikan satu klub. Sebut aja namanya, nggak apa-apa. Namanya klub apa? Di RKBC, Rajanya Bekasi. Wih, RKBC. RKBC singkatan apa sih? RX King Bekasi Club. RX King Bekasi Club pelantikan. Yoi. Nah, ini kan ngomongin masalah raja jalanan ya. Iya. RX King. Lu gua tau lah, lu kayaknya cukup fanatik sama RX King ya. Sebelum lu punya motor ini, gua kan tahu lu sempat beberapa kali ganti. Iya, iya. Lu tuh suka King itu dari kapan? Dan punya RX King pertama itu tahun berapa? Gua punya RX King kalau dari bokap ya. Bokap itu turun temurun sih sebenarnya. Turun temurun? Iya, dari L2 Super, RX 100, L2G kalau di kampung gua gitu. Ya semenjak gua terinspirasi dari bokap gua gitu. Dari pecinta gitu, pecinta dua tak. Gitu. Pecinta dua tak. Jadi ini udah hobi turun menurun dari bokap lu. Iya. Gila. Jadi udah mendarah daging di gua gitu. Berarti lu dari kecil udah naik. Berarti motor pertama, berarti waktu lu kecil nih lu naik apa nih? Bokap lu punya apa? L2 Super itu. L2 Super. Iya. Itu sebelum RK atau sudah RK ya? Kayaknya itu sebelum RK. Sebelum RK ya? Iya. Tahun 80-an mungkin. Tahun 77. Tahun 77. Iya. Nah, ada tahu nggak tuh motornya? Ini nah, kita kan ngomongin RX nih, iya, jalanan yang kita tahu kan harganya sekarang bukan suatu hal yang motor murah nih, termasuk motor hobi. Iya, iya. Gila. Nah, lu beli pertama nih RX King harga berapa? Kalau gua waktu dulu sebelum gua pecinta banget sama RX King, gua dulu tuh punya RX King tahun 93. RX 93 tahun berapa tuh? Lu beli tahun berapa? Gua tuh dulu waktu SMP gua tahun 98 ya. 98 udah punya RX King 93. Iya, gua udah punya RX King dari 93 itu. Gua suruh pakai sama orang tua itu. Dulu gua belinya 4.500.000. Tahun 98 udah harga segitu ya? Harga segitu. Yeah. Itu second. Ya second. Kalau barunya sekitar, kalau nggak salah sih gua sekitar 8 jutaan lah. 8 juta. Iya. Itu memang dari dulu yang udah motor mahal ya. Iya, iya udah motor mahal itu. Nah, terus dari situ kan lu udah punya nih dari SMP berarti lu udah naik King. Iya. Nah, habis itu entah apakah dijual, apakah dioper, terus lu beli lagi atau gimana nih? Gua kan ceritanya ini sama orang tua, gua dikasih motor, suruh sekolah kan, pakai itu. Iya. Itu orang tua gua suruh nyicil. Oh, berarti lu nyicil orang tua lu ya. Dengan satu hari itu 10.000. Satu hari. Paginya sampai jam 12 sore itu sesudah sekolah, gua ngojek. Gua pakai RX itu. Serius lu? Serius. SMP tuh? Iya. Nah, gua pengen banget itu punya RX tahun 93, RX Cobra itu kalau nggak salah ya disebutnya kalau di kampung gua gitu. RX Cobra. Jadi kamu mana sih? Cianjur, Bang. Ya, Cianjur. Iya. Berarti tahun 98 ya? Iya. 98 waktu SMP lu udah dibeliin orang tua lu RX Cobra ya 93 dan itu lu cicil ke orang tua lu. Iya. Nah, sebelum gua cicil itu orang tua gua udah ngambil duluan lagi. Ngambil RX lagi? Nah, maksudnya gini, RX gua ditukar sama RX spesial. RX series lah.
yang 115 cc itu. 115 cc. Gua ganti motor, habis itu gua pengen kebeli diri sendiri aja, nggak ngandelin orang tua. Gua kasih ke orang tua lagi. Lu balikin tuh orang tua lu. Walaupun terus ada gue potong, walaupun saat itu lu dapetinnya itu caranya pulang sekolah lu sampai gua sampai di Cianjur lu. di Cianjur gitu. Gua paginya kan sekolah, gua ngojek gitu, alhamdulillah gua setor tiap hari gitu. Lah itu kan lu kondisi masih SMP nih. Masih SMP. Iya. Terus ngojek itu yang naik siapa? Yang naik ya gitu, ada teman gua balik sekolah, gua berteman sama dia gitu. Dia bayar sebulan sekali. Gila perjuangannya. Nah tuh buat lu tuh yang masih sekolah mau punya motor, biar gak nyusahin orang tua, mungkin lu bisa usaha apa, bisa bisnis online atau usaha apa gitu ya. Jadi nggak langsung nodong ke orang tua lu gitu kan ya. Nah dari situ lu berarti lu balikin nih ke orang tua, lu beli lagi ranking lagi atau motor yang lain dulu? Enggak, gua jeda dulu. Iya, gua lari ke Mega Pro, GL Pro. GL gua. Tahun berapa tuh? Tahun 94 gua. GL Pro itu tahun 94, lu beli Ya. tahun? Iya, gua itu tahun 99 gua ganti motor. Nah, gua sempat cinta juga sama GL kan. Nah, gua terakhir gua jual itu GL-nya itu 4.200.000. Udah dari situ gua nggak pegang R-King, gua nggak pegang GL lagi gitu. Nggak pegang motor. Berarti tahun 99 lu beli GL Pro tahun 94 ya berarti. Iya. Terus lu jual lagi. Ketika lu jual lagi tuh untung apa enggak? Kalau dibilang untung sih, gua udah make lama gitu kan, sampai 2007 lah gua pakai itu. Itu tuh berarti iya berarti GL Pro dari 99 sampai 2007. Iya, 2007 itu iya. 2007 lu jual lagi harga? 4.200.000. Waktu beli? Gua waktu beli kan 4 juta. Gua jual 4.200.000. Ya kalau secara nominalnya nggak begitu rugi ya, tapi kalau mungkin inflasi ya ikutnya rugi, tapi seenggaknya nggak jatuh-jatuh banget lah untuk motor klasik kayak gitu ya. Sampai sekarang gua lihat ada kan di Bekasi. Masih ada itu barang atas nama gua juga. Oh barangnya saya ada. Iya di Keranji kalau nggak salah. Itu yang beli temen dulu atau emang untuk motor dulu muter-muter? Terakhir gua jual sama temen gua. Tadi begini ceritanya, gua gadein dulu sama teman. Lu gade. Nah kata teman gak usah ditebusin, gua tambahin lagi. Nah ceritanya dia lepas lagi gitu. Sebenarnya sayang banget gua sebenarnya ngelepas itu. Sayang sama GL Pro ya iyalah, dari 99 sampai 2007 lu pakai udah 8 tahun. Tapi hati gua dari dulu gua pengen lagi kebeli R-King lagi. Gila udah pecinta 2 tak R-King sejati dari SMP cuy pakai R-King. Nah 2007 ya kasarnya dengan kebutuhan ya, karena kebutuhan tuh motor lu gede sampai lah jual sama temen lu. Bahkan sampai sekarang motornya masih ada atas nama lu katanya. Iya. Nah dari 2007 itu berarti lu pegang motor atau ganti motor apa lagi atau gimana tuh ceritanya? Gua buat ganti Matic waktu itu ganti Matic. Maticnya masih ada sekarang. 2007 lu udah merit belum sih? Gua merit tahun 2012 ya. 2012. Berarti lu ganti Matic? Iya. Gua pegang motor itu Matic itu tahun 2012. Oh, pegang Matic motor. Berarti dari 2007 sampai 2012 gua nggak pegang motor. Oh, lu nggak pegang motor. Jadi lu cerita lu lagi di Arab Saudi bukan sih? Bukan. Itu gua ke Arab dulu. Oh. Ya tadinya gua pengen berharap gua kebeli lagi R-King. Nah, itu waktu lu ngerantau nih sampai ke Arab Saudi itu tahun berapa tuh? Gua ngerantau tahun 2008. 2008 sampai tahun 2012 awal. Sampai 2012 awal. Di Arab Saudi cuy. Iya. Kan di Arab Saudi lama nih. Iya. Coba deh. Sapa pakai bahasa Arab, apa kabar? Terus kenalin coba nih dulu pakai bahasa Arab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana endang kebalik ya Sodik. Kep intak kulu tamam. Kulu semua khair bil khair. Nah, itu artinya apa? Jadi gini,
ceritanya gue nanyain gitu kabar, gimana kabarnya, baik, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Oh iya. Iya benar. Tuh berarti gue sedikit lupa sih. Iya udah lama 2012, sekarang 2020 8 tahun berarti udah bahasa Arab ya. Tapi sedikit masih. Nah coba deh, kan waktu di dari 2008 sampai 2012 lu di Arab nih, ada nggak sih cerita-cerita yang menurut lu gue kangen nih sama tanah air gitu selama lu di Arab, atau di sana tuh kehidupannya enak atau gimana nih? Kalau menurut lu nih yang ngerasain tinggal di Arab? Menurut gue tuh tinggal di Arab itu sebenarnya enak gak enak sih. Enaknya ya alhamdulillah gue bisa hajian, bisa umrohan. Tiap malam Jumat gue umrohan. Tiap malam Jumat umroh ya. Gitu. Terus ya suka dukanya jauh dari keluarga. Malam takbiran di rumah aja gitu kan. Cukup teman-teman yang seprofesi lah di situ. Tenaga kerja Indonesia kan cukup lah sama teman-teman aja. Tapi di sana orang-orang kita nih di Arab, maksudnya kayak perkumpulan lagi orang-orang Indonesia di sana masih akrab gitu? Masih akrab, alhamdulillah. Di situ kan ada perkumpulannya di Kedutaan Besar Indonesia. Kita kalau malam Jumat itu perkumpulan, istilahnya siapa yang mau kumpul di situ kita ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Ya luar biasa tuh buat para penyumbang devisa besar bagi Indonesia, luar biasa. Salut. Oke, cerita-cerita lu di Arab balik lagi ke Indonesia tahun 2012 awal. Nah, waktu 2012 ya kita tahu lah mungkin gaji sana berarti alhamdulillah ya. Kalau sedikit bocoran ya, kisaran berapa kalau di rupiah gaji lu? Kalau waktu saya kerja itu 2000 rial, kalau di kita itu 2000 rial kali 2.500 saja. Saat itu. 2.500. Jadi sekitaran 5 jutaan lah. Sekitar 5 juta, tapi tahun 2012 ya. 2012. Lumayan lah saat itu UMR masih berapa ya cuy. Ya 2012 awal lu pulang ke Indonesia, gimana cuy rasanya balik ke Indonesia cuy? Lu ngerasain hal beda kan? Lu kan bisa beda banget di luar negeri, adaptasi lagi. Iya. Kamu gimana? Adaptasinya lagi, gua sempat pengen balik lagi. Pengen balik ke Arab? Soalnya kan gua cuti. Dari itu kan gua cuti ngambil 3 bulan. Nah, gua mau balik lagi. Cuma kondisi nggak memungkinkan. Iya, cukup. Insya Allah gua mampu di Indonesia juga. Tapi lo ada tabungan kan? Alhamdulillah ada. Waktu lo balik tuh langsung ke stay di Bekasi atau balik dulu ke Cianjur? Gua pernah balik lagi ke Cianjur dulu untuk di kampung sementara gitu kan. Tapi gua buat merintis lagi yang dulu gua tinggalin itu, gua dulu kan petani ya. Gua serabutan gitu di kampung. Terus akhirnya gua dapat tawaran dari teman gua yang di airport. Di Sriwijaya kalau nggak salah gitu kan. Gua dapat tawaran, gua masuk ke situ tahun 2012 bulan pertengahan tahun gua masuk ke situ ya jadi driver lah gitu ya. Driver di bagian operasional juga. Di bagian operasional itu tahun 2012 ya benar? Ya sampai ke 2014. Berarti 2 tahun di Sriwijaya ya, berarti di Sriwijaya Air. Nah, apakah selama 2 tahun itu lo udah punya ranking? Nah, gue sempat waktu balik dari Cianjur, dari Arab itu, gue sempat nawar ranking itu karena harganya udah melambung tinggi, budget gue nggak masuk gitu kan. Gue tahan dulu, dalam hati gue tahan dulu, insya Allah gue tercapai nanti insya Allah. 2012 itu harga ranking kisaran berapa cuy? Dulu sekitaran belum kayak sekarang ya, mungkin sekitaran 10 ke bawah lah. Masih 10 ke bawah itu kondisi lengkap sama udah, maksudnya mulus lah. Ya mulus lah, kita mungkin pajak-pajak ya. Paling pajak-pajak aja ya, ya wajar lah kalau pajak-pajak aja. Berarti lu tahan nih, mimpi lu punya ranking dari 2012 sampai 2014. Nah, kapan lagi lu beli ranking itu? Aku kan sempet keluar dulu tuh
tapi hati gue pengen banget gitu, gimana lihat di Facebook kan postingan gini kayak orang-orang gitu kan, gue sampai istilahnya gue nyari-nyari informasi gimana tentang ereking, padahal gue udah tahu dari awal sih sebenarnya, tapi gue nggak kayak orang-orang yang ini banget gitu sama ereking. Ya tahun 2017 gue beli tuh, saking pengennya. 2017 lu beli dari hasil gaji? Ya itu hasil gaji gue, kerja gue di tempat kerja gue gitu kan. Oh, tempat kerja lu ya. 2017 lu punya. Lu 2017 itu lu beli itu ereking tahun berapa? Gue tahun 96 waktu itu, warna hijau. Gue tadinya gue tertarik banget, banyak postingan, kenapa gue tertarik banget dengan barang itu gitu. 96 itu dengan kondisi enggak ori lah gitu ya, mungkin sedikit ada orinya gitu. Gue beli itu 9.500.000. Iya, pajak mati 3 tahun. Pajak mati 3 tahun. Iya. 9.500.000 lu beli di 2017, menurut lu murah apa emang standar segitu cuy? Menurut gue sih standarnya segitu. Emang standar segitu. Standarnya segitu. Kalau pajak mah wajar lah. Nah, wajar, karena yang gue cari-cari banyak sih yang harga miring atau harga yang di atas gitu, gimana kondisi motornya. Nah, jadi kan lu nyebut nih masalah grup Facebook ya, grup ereking. Mungkin teman-teman juga kalau yang mau tahu nih atau mau nyari-nyari ereking di Facebook itu nama grupnya apa sih? Banyak, kita ada di komunitas jual beli ereking Bekasi. Komunitas jual beli ereking Bekasi ya, khusus Bekasi ya. Iya, komunitas ereking Bandung. Ereking Bandung. Komunitas ereking Jakarta. Ya banyak di wilayah-wilayah itu, semuanya banyak. Pokoknya masing-masing kota biasanya punya grup Facebook sendiri ya. Sendiri gitu. Nah cuy, lu kalau mau nyari bisa langsung aja tuh, cari aja grup jual beli ereking sesuai wilayah kota lu. Lebih baik mending kalau nyari ereking wajar langsung COD aja. Jangan tergiur dengan harga murah. Gue pernah gitu, cuma jangan disebutin lah itu kan, itu pribadinya, biarlah cukup gua yang rasain gitu. Enggak nih, maksudnya lu ketipu orangnya ada, motornya ada, atau motornya ada kondisi jelek, atau bener-bener emang sebenarnya nggak ada motornya gitu. Waktu itu gua lihat di postingan grup, ada yang postingan motor tahun 2002. Motor 2002. Terus dia posting dengan harga 7.500.000. Sebenarnya dari otak lo udah mikir nggak logis nih, ini barang nggak logis. Nah, terus dari situ lo hubungin? Gue hubungin melalui WA. Ya. Ini tahun berapa sih? Itu sebelum gua beli. Oh, masih 2017. Ya, 2017. Lo hubungin lah tuh ceritanya via WA. Terus habis itu? Ya posting-posting itu buat minta lengkapannya atau gimana, dia minta transfer. Oh, minta DP. Minta DP gitu. Minta DP berapa cuy? Gua waktu itu kalau nggak salah gua sekitar 5 juta. 5 gopek. Oh, 5.000. 500.000 lumayan cuy, 500.000. Langsung lalu transfer. Iya, gua tanpa basa-basi, dia kan udah kirim semuanya, gua percaya banget. Nah itu bilangnya nih waktu lu WA nih, bilangnya orangnya ada di mana? Barangnya ada di mana? Waktu itu dia ngakunya sekitaran Jawa Barat. Sekitaran Jawa Barat. Iya, sekitar Jawa Barat. Ternyata gua lacak Facebooknya itu, ternyata dia Facebooknya bukan asli. Facebook aspal. Mana sih? Oh iya, kita lagi ngebahas masalah penipu ya. Iya. Nah biasanya kan banyak deh cuy, lu entah di grup Facebook, di OLX atau di manapun lah. Kadang-kadang di Instagram juga ada tuh, biasanya malah bersponsor. Lu hati-hati ketika emang motornya barangnya bagus banget, mulus, terus harganya udah nggak wajar. Kalau di WhatsApp itu biasanya barang di mana, orangnya di mana, dan udah otomatis minta DP dulu. Anda mending jangan deh, udah mending lu tinggalin, lu skip aja, lu cari motor yang pasti-pasti aja, yang udah memang harganya segitu gitu. Iya nggak cuy? Iya, benar. Nah waktu itu nih ketika lu transfer nih dope, langsung hilang kah? Lu diblokir kah atau gimana? Gua di Facebook gua langsung diblokir, di WA langsung diblokir. Tapi gua megang nomor rekeningnya kan. Oh, megang nomor rekening. Habis itu? Gua
iseng aja ke bank gitu gimana, informasi. Ternyata dia di Rio bro, orang alamatnya Rio. Iya, alamat rekeningnya Rio. Udah kapok lah. Udah kapok dari situ gua udah nggak usah. Mendingan gua yang langsung aja. Barangnya bisa lu pegang langsung ya cuy. Oke. Nah ini kan cerita-cerita 2017 lu punya Reki hijau, lu beli 9.500.000 ya? 9.500.000 pajak mati 3 tahun. Nah habis itu apakah lu modif kah? Apa ya udah lu pakai gitu aja sampai tahun berapa atau gimana cuy? Gua waktu itu gua pelan-pelan. Gua untuk diorisinil semua. Lo orisinil dulu? Iya, untuk diorisinil semua, tapi kalau cat masih bawahnya. Alhamdulillah. Kalau cat emang masih ori? Iya, masih ori. Gua sedikit-sedikit lah, renov lah. Sedikit-sedikit lo renov. Iya. Dengan waktu itu sama balik nama dari Bekasi, dari Jakarta Utara, gua sekitar habis 12 ya. 12 ini restorasi sama motor apa 12 cuma modifnya doang sebalik nama? Bukan, balik nama doang itu. Oh, 1.200.000. 1.200.000 itu gua balik nama. 1.200.000. Belum ini, gua belum masih dari penjualnya belum diapa-apain restorasi gitu. Gak ada lu modalnya 1.200.000 kalau balik nama ke Bekasi. Nah habis itu modif pertama lu atau perbaikan pertama lu apa itu motor? Nggak terlalu banyak waktu yang 96 itu karena barangnya masih oke. Itu penjualnya itu juga orangnya baik, jujur gitu kan. Dia tahu minus apa dan sesuai dengan fotonya. Gue terimaan dengan alhamdulillah itu mesinnya masih oke. Itu waktu itu bloknya Y3 itu. Y3 itu masih sekitaran waktu itu OS 100 itu sekitaran Y3 itu 3.500 sih. Y3 itu build up Jepang ya? Build up Jepang. Build up Jepang, bloknya aja itu 3,5 juta. Bloknya doang. Gila juga harganya. Sempat ada yang nawar bloknya doang itu. Nawar berapa? 3,5 juta. Itu mau orang bisa kan 3,5 juta? Iya. Baru berarti kisaran berapa gitu? 15 juta cuy. 15 juta. Asli. Serius kan? Bloknya doang. 15 juta. Iya. Y3. Ada yang nawarin itu dari Surabaya. Dalam keadaan low spec tapi masih original 15.000 OS kosong ya. OS 0 ya. OS 0. Belum diapa-apain. Nah, tuh. Mungkin nanya-nanya kenapa sih harga RX King itu mahal, radio motor jalan itu mahal. Nah, bloknya aja ya 3 udah 15. Bloknya ya 3 aja 15. Santai. Nah, lu kan itu 96. Kalau lu modif-modif apa lu benerin, udah pokoknya lu modalnya dari berapa gitu? Kalau nggak salah gua tuh habis sekitaran beli 95 itu gua modif lagi, bukan modif yang ekstrim banget gitu ya, standar lah, lumayan sih, sekitar 3.000-an lah. Sekitar 3.000-an ya. Tapi emang lu tipenya seneng yang motor emang lu balikin ke standar. Iya, orinya standar, dari dulu gua standar. Oke. Nah, cerita-cerita lu udah balik nama kah, terus udah lu rapihin nih, balikin ke orinya. Nah, habis itu lu jual atau gimana kah sampai lu punya nih yang di belakang gue? Kalau waktu itu sempat gua posting, berapa kali di posting di grup, banyak sih yang nawarin. Banyak yang nawarin. Cuma mungkin harganya nggak cocok. Sempet ada tuh pertengahan tahun 2018 lah, kurang lebih lah, kalau nggak salah itu ada orang Medan saya telepon melalui WA. Orang Medan? Iya. Dia kebetulan kunjungan ke BI. Ke Bank Indonesia. Ya. Ke Bank Indonesia. Orang Medan lagi ya. Ke Bank Indonesia. Berarti dia ada di grup Facebook nih ceritanya nih. Ya. Ngeliat lah postingan. Terus gimana tuh? Tapi dia nggak komen di Facebook. Oh langsung ya, langsung telepon.
Nah, biasanya pembeli serius kayak gitu deh, nggak banyak nanya di Facebook, langsung hubungin orang penjualnya. Nah terus gimana sih? Waktu itu kita ketemuan di BI. Ketemuan di Bank Indonesia. Ya lihat videonya, lihat fotonya. Sementara waktu dia nggak lewat langsung motornya. Oh. Tapi alhamdulillah dia percaya sama saya. Percaya. Waktu itu kalau udah deal sekitaran 14,7 lah. 14 sekian lah ya. 15 juta kurang lah. 15 juta kurang. Waktu itu dia transfer tapi barangnya belum gua apa-apain gitu. Oh, belum lu packing. Iya. Udah transfer full. Tapi udah transfer full. Ya ini pembeli yang luar biasa namanya. Oke, terus waktu itu dia ke Medan balik, terus ada adiknya ke rumah untuk mantau si motornya. Oh, langsung ngecek motornya. Udah. Itu posisi tapi udah dibayar. Udah dibayar. Udah dibayar. Oke. Kata dia gue 100% gue percaya sama orang ini. Ya. Terus nanti ada adik gue ke rumah lu mantau gitu. Gue udah dari video sama fotonya gue udah 100% jadi. Makanya dia transfer duluan. Itu barangnya belum dikirim loh waktu itu. Udah ditransfer cuy, 15 juta kurang, tapi barang masih sama lo nih. Oke, terus habis itu sikatnya adenya ngecek lah ke rumah, terus langsung lo kirim tuh Medan. Iya, gua langsung kirim dengan dia langsung ke. Oh, sama adenya. Ke tempat pengiriman lah. Oke, langsung lo paketin lah tuh. Iya. 15 juta kurang itu di luar ongkir kan? Iya, di luar ongkir. Ongkir kisaran berapa? Ongkir sekitar kalau nggak salah itu 1.200.000 lebih lah. 1.200.000 sekian deh. Bekasi Medan, wajar lah motor segitu. Kirim motor harga 1.200.000 Bekasi Medan. Nah dari situ kan berarti lu punya nih tadi sekitar 14.700.000 lah. Kenapa lu langsung breaking lagi atau terpikat dengan metik besar sekarang? Kayaknya gue nggak tertarik kalau sama metik gitu, karena gue sebelumnya gue udah metik, punya metik gitu. Punya metik. Ya. Dalam arti gue pengen beli lagi yang warna biru. Ranking lagi. Iya, kemarin kan warnanya gue nggak cocok, hijau gitu ya. Identik tahun 96-97 ada hijau gitu kan. Hijau. Tapi yang muda-muda juga ada, cuma warnanya mungkin ada yang tua, ada yang sedikit hijaunya. Kenapa lu warna biru? Apa warna birunya itu emang barangnya rare, langka atau gimana? Mungkin warna biru sih banyak, cuma orang-orang itu langka gitu yang hobi biru itu. Oh, oke. Make warna biru itu jarang. Jarang gitu. Jadi kan dibilang orang-orang itu birunya cinta. Bisa simak kendang. Dari itu berarti jual tahun berapa itu? Gue tahun pertengahan tahun 2018 mungkin 6 bulan gue pegang yang hijau itu yang 96 itu. Lu jual lagi 2018 ya? Iya. 2018 lu jual, terus habis itu lu beli lagi tahun berapa? Gue waktu itu beli sempat ngangkat tahun 2002 warna hitam. Oh sebelum ini berarti? Ya, sebelum ini lu pernah punya lagi? Ya. 2002 warna hitam. Nah terus itu ada cerita apa tuh dia kayak gitu? Gue sempat beli yang itu dengan kondisi yang kurang puas gitu ya. Dengan harga juga lumayan itu sekitaran 13 lebih lah gitu kan. 13 lebih. Gue sedikit kecewa juga sebenarnya, cuma udahlah itu udah resiko gue gitu kan. Sempet itu, gue itu cuma 2 hari. Motor tuh cuma 2 hari. Iya. Gue cuma 2 hari pegang. Kurang puasnya kenapa? Mesinnya kah? Atau tiba-tiba ada kendala kan? Nggak sesuai diomongin sama penjual? Jadi nggak sesuai sama omongannya penjual. Oke lah, iya. Kalau itu gua renov, gua ini habisnya banyak. Habisnya banyak. Ya kasarnya 2 hari lu ngerasa nggak asal sama motor. Iya. Maksudnya kan lu jual berapa? Jual rugi dong otomatis. Enggak. Oh enggak juga. Enggak juga. Gua posting sekitar 15. Posting 15. Terus ada yang nawar sekitar 4 lebihan lah. Ya alhamdulillah gua jual. Oh masih untung. Boleh juga. Dagangnya doi. Beli 13 masih untung cuan-cuan sejuta lah ya. Lumayan ya. Itu motor 2002 warna hitam cuma 2 hari. Nah habis itu langsung deh nyari lagi ya ranking. Gue sempat nyari-nyari pengen warna biru gitu. Pokoknya biru. Iya.
ya sempet gua juga diprotes sama bini lah gitu, jual atau gimana jual gitu. Tapi belinya lagi. Enggak, sempet gua narik Peace Air itu tahun 2007. Nanti 2 tak ya. Gua Peace Air, istri gua seneng banget tuh. Seneng sama Peace Air. Iya, seneng banget karena mungkin agak pendek bebek itu. Cuma 2 hari lagi gua. Gile, mengendang nih hobinya. 2 hari itu motor 2 hari ganti kalah dealer juga. Itu Peace Air, maksudnya kenapa lu tiba-tiba pengen Peace Air? Terus kenapa tiba-tiba nggak seret nih dijual lagi tuh? Gue pakai motor Peace Air itu bukannya nggak enak di tenaga atau gimana ya, gue kurang sama body gue kurang ini gitu, kurang pantes lah istilahnya gitu. Gitu. Gue kayak bawa motor gimana gitu. Kayak gue naik Shogun gue tuh. Iya. Gedean badan daripada motor. Peace Air mobil berapa? Jual berapa? Gue beli 7.000. Beli 7.000. Gue jual 78. Untung lagi. Ya, untung dikit lah. Ya alhamdulillah ya. Itu sama orang Riau. Yang beli orang Riau? Iya. Orangnya di sini apa orangnya di sini? Orangnya di Riau. Tunggu. Orangnya di Riau. Lu posting di grup nih? Iya. Di grup. Kok bisa percaya sama lu gitu? Lah, ya itu tadi kalau dia serius pasti telepon atau WA. Nggak usah ceorin, nggak nanya-nanya gimana gitu. Terus cek mahar gitu. Dia serius, telepon di video sama itu video call gue kirim, akhirnya cocok. Alhamdulillah. Kata dia Peace Air di situ lebih mahal. Di sana lebih di Riau, lebih mahal Peace Air. Nah buat teman-teman yang di Riau, coba deh lo taruh di komen. Peace Air 2020 harganya berapa sekarang? Maksudnya di tahun 2020 harga Peace Air itu berapa? Nah, orang Riau nih beli, ada yang ngecek nggak di rumah lo? Nggak ada. Nggak ada. Dia keadaan gue percaya sama lu, gue yakin. Ya udah, gue 100% yakin. Langsung transfer 7 juta langsung. Itu pun tanpa gue kirim dulu motornya. Dia alhamdulillah ya. Memang rezeki udah ada 7.800.000 lu kirim lah tuh motor ke Riau. Nah, udah sempet ganti motor. Masih ganti motor lagi kah? Atau langsung ketemu ranking yang biru ini atau masih ada cerita lagi? Nah, sempat nggak pegang ranking itu sebulan. Hati geram ya ranking orang-orang teman-teman. Wah, gue pakai metik, gue sempet dikit. Gimana gitu. Iya. Wah, kalau hati udah mendarah gitu ranking kan, gue sempet ya udahlah, gue walaupun gue mahal itu si biru itu, gue pengen gitu dengan cara apa gitu kan, walaupun sedikit ngutang lah gitu istilahnya. Ya seenggaknya udah dibayarnya pakai rezeki yang halal, terus bayarnya lancar, jadi sama-sama berkah ya. Jual sama beli. Langsung belian ini belum tuh, pas ini ada yang nawarin, ini punya anggota di Halim. Okay. Nah cerita yang itu dulu tuh, itu lu beli sore sambil pembiayaan ya, dengan pembiayaan atau kredit. Itu motornya tahun berapa ranking? Yang mana? Yang tadi lu cerita Peace Air. Oh Peace Air. Ya, gua kan jual dulu Peace Air. Kan tanahnya kurang kalau untuk beli lagi. Sekitar itu 7 juta sekian. Gua kan ada tabungan yang hijau itu. Nah, tambah dikit mungkin alhamdulillah sedikit nambah gitu kan. Ini sedikitnya ada temen saudara di Halim nawarin lah. Oh berarti lu dapat motor ini bukan dari grup Facebook ya? Bukan ini. Jadi langsung orangnya nawarin gitu. Pas orangnya nawarin, wah warna biru nih. Iya. Langsung sikat. Gimana tuh? Besok itu malamnya kagak bisa tidur bro. Paginya gua langsung ke Halim nyari alamat. Langsung susur tuh alamat. Iya, nyari alamat, alhamdulillah ketemu, nego akhirnya jadi. Kalau boleh tahu nih kisaran lu ngangkat ini berapa? Kalau ngangkat ini sekitaran 13 lebih. 13 lebih. Tapi gua kan pengen full ori gitu ya. Padahal tampilannya udah standar ya? Udah standar. Ini motor tampilannya standar. Iya, ini ranking tahun berapa sih? 2004 ini. Ranking 2004. Iya, 2004. Kondisinya maksudnya tampilannya udah standar tapi belum ori. Belum ori.
lu pengen lu oriin nih motor. Nah, ini nih kalau pecinta motor, kalau udah modif gitu udah gak ada harganya. Dari lu beli 13 sampai jadi kayak sekarang. Apa aja yang lu ganti? Hampir semua full sih. Kita bahas satu-satu deh. Ya. Dari spare part apa, harga berapa, kisaran harga berapa? Seingat lu. Ini sekitaran misalkan bajunya aja dulu. Body ya, body set lah. ya. Iya, sekitaran 2,6. Bodinya aja 2,6 juta cuy. Ya. Terus ya ada sedikit baut yang segede gini harganya sampai ratusan lah gitu kan. Baut cuy, baut ratusan ribu, saking juta ori. Ada yang langka itu barangnya, langka itu nyarinya susah itu. Terus apa lagi lo ganti? Ya jok berarti ini ori? Iya itu ori. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya gue buang. Terus apa lagi cuy? Nih, biar lu lihat kelihatan ya. Tapi ntar gua ada video yang udah tadi gua slide show. Terus apa lagi? Sok depan, kabel body, bloknya ini gua pakai seri Y. Wih, yang tadi lu cerita harganya mahalin tuh, bilang Jepang. Iya. Nah, nih. Ini lu angkat berapa cuy blok ini cuy? Karena OS-nya cepet, ini nggak terlalu mahal. Mahal. Ini kan Y4, jadi motor 9796an, tapi build up Jepang sekitar 2 lebih lah. 2 lebih. Tapi kondisinya langsung siap pakai apa? Siap pakai, langsung dipakai. Oh, udah nggak ada perlu modif lagi ya? Iya. Nah, terus apa lagi cuy? Sennya itu sen ini berarti Orion juga ya? Iya, Orion sebelumnya kan dia pakainya nggak ori gitu. Pakai ori. Lampu gua ganti juga. Ya ganti. Pokoknya berarti dari motor ini hampir semuanya. Ya hampir lah. Hampir semuanya lu ganti. Ini ada krum juga. Terakhir lu posting ke gua kan, terakhir itu lu WA gua, lu lah beli tromol ya kalau nggak salah. Iya. Tromol dalam. Itu satu set gua belum pasang. Itu untuk variasian aja. Oh, bukan ori itu. Bukan ori, ini kan orinya semuanya, orinya gitu bawaannya lah istilahnya gitu kan. Yang orinya mau simpan dulu kan? Nah, yang variasinya disimpan dulu. Ya. Dari sini masih lu mau modif lagi kah motor ini cuy? Masih banyak sih kekurangannya. Tapi anjir, masih banyak serius. Iya, gua kan udah ereking banget gue. Iya, masih banyak kekurangannya sebenarnya. Kalau misalkan mau pengen di full 2004 masih banyak kekurangannya. Masih banyak. Ini kayak ini yang tadi lu sempat cerita, jadi ini cerita sama gue nih. Ini emblem ini dong berapa nih? Itu 180 satu set. Emblem cuy. Kayak stiker gitu 180.000. Nah, tadi yang gue cukup heran juga yang ini nih. Nah, ini ya. Ini berapa kan? 81. Bulat gitu doang? Iya. 80.000 cuy. Satu. Jadi sampai 110 ya. Mantap kan? Cita-cita lu nih sama nih motor lu. Kalau boleh tahu nih teman-teman, udah habis berapa buat ngoriin ini motor? Sama belinya. Sama belinya. Serius lu? Serius. 13 juta juga? Iya. Pilih. Tapi gua enggak langsung. Pelan-pelan. Iya. Gua enggak langsung, pelan-pelan dikit. Jadi kalau modif itu jangan langsung ya. Iya, langsung berasa cepat bosan. Iya, gitu. Rencana terdekat kalau lu punya rezeki nih kan, apalagi mau lu ganti dalam waktu dekat? Kalau lu punya rezeki, apalagi yang masih umur kurang? Gua pengen ganti ban saya. Ban gue liat masih oke lu. Iya, pengen ganti ban gitu yang sedikit lingkungnya enak atau gimana gitu. Ban apa tuh kalau? Gua lupa ya, temen gua yang pakai gitu. Harganya sekarang itu 3.000 itu. Ban? Iya. Serius lu? Serius. Satu ban? 2 satu pakai. Ban motor cuy. 1,5 juta satunya. Ban doang kan? Ban sama peleknya? Enggak. Ntar gua tanya tuh, gua cantumin di sini ban apa tuh ya. Tapi enak emang bekas gitu.
buat setelan ranking itu enak banget, orang-orang itu pakainya mantap. Kalau tadi kan lu beli bahan 13, total modif karena kecintaan sama motor ini hampir 13 juta juga. Iya. Nah terus ini biasanya kan kalau para riders pecinta motor bukan kendala sebenarnya sih, kan harus naklukin ibu negara. Itu ada tips gak deh buat naklukin ibu negara? Gimana? Kalau untuk tipsnya saya itu kan ya untuk kewajiban dulu yang dulu ya. Nah, kebutuhan dia dulu dicukupi, baru kita memikirkan yang kita mau. Hobinya gitu. Jadi biasanya kalau itu udah pelicin dikit. Ibu negara lagi mau apa kita beliin dulu, ada lebihnya baru buat motor. Nah, gitu. Ada sedikit sisa baru motor. Anak-anak lu gimana cuy sampai ranking ini? Anak-anak gua itu suka banget sama. Ya mungkin karena hobi gua juga dari dari kakek gua juga gitu kan. Turun berarti ya. Setiap gua mau kerja atau dia, jadi milihnya bukan motor lain gitu kan. Motor ranking dia hobi banget. Lu puterin dulu nggak tuh? Iya, puter dulu baru gua itu biar nggak rewel gitu lah. Nah ini pengalaman ya, lu kan udah berkeluarga. Anak lu berapa sih? 2. Anak 2 lagi semua ya? Iya. Anaknya 2. Buat boncengan keluarga gimana menurut lu? Kalau untuk boncengan keluarga enak juga karena anak gua di depan 1, di belakang 1. Tapi maksudnya posisi riding lu nggak pegel ya? Enggak. Justru dengan standar kayak gini, nggak modif gini, gua lebih nyaman gitu. Nggak capek gitu. Walaupun gua suka pulang ke kampung halaman gua gitu, enak gitu. Kalau Bekasi ke Cianjur naik motor ini sekitar berapa jam tuh ya? Santai lah sama keluarga. Kalau sama keluarga gua mungkin sekitar 3 jam. 3 jam. Itu udah berarti udah berapa kali istirahat. Karena mungkin cuma 110 lah. 10 kilo gitu. Kalau untuk sendiri 1,5 jam nyampe. Setengah jam. Iya. Nggak berhenti gitu. Nah, oke. Kalau tadi kan kita bahas nih masalah ceritanya Endang dari SMP Jun punya ranking sampai sekarang dia ranking lagi terus nunggu bokapnya nih. Nah mungkin lu bisa nggak kasih tips nih ke teman-teman kalau yang baru mau main ranking itu apa dulu sih dipentingin? Apakah biarin lah bodinya jelek yang penting mesinnya oke, atau lu harus cari yang full ori atau gimana? Kalau menurut gua sih kalau pengen pecinta hobi ya, kalau nyari oke lah bahan, tapi mesinnya yang ori. Mesin yang penting ya? Iya mesin yang ori. Kalau bahan luaran sih masih bisa lah, walaupun sedikit mengeluarkan gocek gede gitu ya. Cuma menurut saya gitu intinya kalau belum pas gitu, kalau belum pas ininya jangan dulu. Iya, kalau budgetnya udah memenuhi syaratnya atau apanya itu baru gitu. Tadi ngomongin budget, minimal mau beli ranking di tahun 2020 harus punya budget berapa cuy? Kalau untuk biar yang standar motor enak dipakai, yang lu bilang tadi mesin oke lah. Kalau untuk tahun sekarang ini sekitaran seminimal harus punya berapa? Minimal itu kalau tinggal pakai ya sekitar 25-20-an. 20 sampai 25 juta cuy. Itu motor yang udah siap tinggal pakai. Udah siap tinggal pakai. Udah nggak perlu dandan lagi. Iya, dengan kondisi aman mesinnya, aman semuanya. Pokoknya tinggal pakai lah, bukan tinggal ke bengkel. Pokoknya siap pakai bukan siap ke bengkel. Oke cuy, thank you banget nih. Nanti gue bakal lanjut lagi di part kedua. Kita bakal ngebahas masalah klubnya Endang tadi RKBC. Iya, RKBC. Oke, thank you banget. Kalau lo suka sama video ini, silahkan klik tombol subscribe, lalu tombol like, dan boleh lo share. Salam mesin, busi. Salam mesin kanan? Enggak ya? Bukan. Mesin 2 tak. Mesin 2 tak. Lanjut jalanan. Oke, thank you banget. See you, goodbye.